Hari ini kita akan membahas satu gejala yang membawa perubahan besar bagi masyarakat modern. Ya. Kita semua, baik di level nasional, internasional, apalagi kita sekarang sedang mengalami fenomena ini. Suatu perubahan sosial yang melanda seluruh dunia, yaitu globalisasi. Ya. Globalisasi ini melanda semua orang, melanda semua negara. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tuh bagaimana globalisasi itu ternyata memiliki dampak perubahan sosial yang luar biasa. Ya. Kata ini sering Anda dengar dan lumrah Anda dengar, tapi mungkin Anda tidak tahu sebenarnya apa itu globalisasi. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu globalisasi dan bagaimana globalisasi bisa membawa perubahan bagi masyarakat modern ini, termasuk negara Indonesia. Nah, saya akan fokus kepada bagaimana globalisasi itu memberi pengaruh yang besar bagi pendidikan. Ya, nah ini supaya tidak kemana-mana, saya akan langsung kepada penjelasan ini memfokuskan kepada bagaimana globalisasi berpengaruh kepada pendidikan. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang di rumah bisa lihat slide-nya? Bisa, Bapak. Bisa, Ya. Pak. Nah, hari ini topik kita ke-11 ya, nggak terasa nih ya. Mungkin beberapa pertemuan lagi kita akan berakhir nih kuliah ini ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana globalisasi itu berpengaruh kepada pendidikan sebagai sebuah perubahan besar yang dialami oleh masyarakat modern. Ya. Saya ingin mulai dengan penjelasan apa itu globalisasi ya, naon globalisasi teh gitu kan. Oke. Nah, globalisasi itu dalam bahasa Inggris itu globalization dari kata global. Global itu kan kalau Anda lihat bola dunia itu kan globe, gitu kan? Nah, globe itu kan bola dunia seperti bulat itu di globe. Maka sesuatu yang bersifat mendunia disebut global, gitu kan? Nah, globalisasi artinya pengglobalan, gitu kan? Pengglobalan, globalization dalam bahasa Inggris. Nah, apa itu globalisasi atau globalization? Nah, the increasing interconnectedness between societies across the globe. Artinya, globalisasi itu sebuah fenomena adanya meningkatnya interconnectedness, kesaling hubungan. Interconnected itu saling terhubung. Nah, sekarang di zaman sekarang ini keterhubungan itu meningkat. Ya. Keterhubungan dalam hal apa? Between societies, di antara masyarakat. Di mana? Across the globe, di seluruh dunia. Oke. Nah, yang disebut dengan globalisasi adalah meningkatnya kesaling terhubungan antar masyarakat di dunia sekarang ini. Nah, dulu mungkin antara satu negara dengan negara lain itu untuk saling terhubung perlu waktu yang lama, ya kan? Zaman dulu perlu naik perahu, mau ke Australia naik perahu, misalnya, mau ke Eropa naik perahu, naik kapal laut, kemudian naik lagi menjadi kapal laut, kemudian pesawat terbang. Nah, itu kan terjadi peningkatan tuh, terjadi perubahan transportasi itu membuat masyarakat di dunia semakin saling terhubung. Ya, nah, apalagi sekarang nih, ketika terjadi kita memasuki era informasi, kesaling terhubungan antar bangsa itu semakin dekat, makin menguat. Bukan cuma secara fisik, ketika Anda bisa pergi ke Amerika dengan waktu 20 jam sudah sampai. Mungkin ketika zaman dulu berhari-hari Anda bisa sampai. Ada mau ke Belanda sekarang dengan 12 sudah sampai dengan pesawat terbang, ya. Ke Australia bisa sampai 8 jam sudah sampai, ya misalnya. Nah sekarang bukan cuma keterhubungan fisik seperti itu, tapi juga keterhubungan yang non fisik, yaitu informasi antar negara. Melalui apa? Media informasi, khususnya sekarang media internet.
Anda bisa melihat apa yang terjadi jauh di Arab Saudi dalam waktu hampir bersamaan seperti yang sekarang kita rasakan. Ketika terjadi bencana alam di Turki misalnya, kita akan segera tahu pada saat yang sama. Ketika terjadi serangan Israel terhadap Palestina, pada saat yang sama orang Indonesia sudah merespon pada saat yang sama, ya kan? Nah, itu yang menunjukkan gejala kesaling terhubungan antar masyarakat yang meningkat akibat transportasi, akibat media, komunikasi, teknologi dan sebagainya, di mana masyarakat sedunia ini merasa saling terhubung. Itu dengan globalization. Ya. Dulu juga sering terjadi kesaling hubungan antar masyarakat ini, tetapi sekarang semakin intens. Makanya increasing bahasanya kan, saling meningkat kesaling hubungan. Di masa lalu juga terjadi hubungan antar bangsa itu, tapi sekarang meningkat signifikan. Oke, nah ini yang disebut dengan makna atau definisi dari globalisasi. Nah, kalau kita bicara globalisasi, kita bicara banyak dimensi. Jadi globalisasi itu banyak dimensinya, bukan cuma satu sisi, tapi banyak dimensi. Maka kalau kita ingin memahami globalisasi, kita harus memahami dimensi-dimensi globalisasi itu. Nah, yang pertama, dimensi globalisasi itu, nah ini ya, sorry. Economic globalization. Nah, gitu kan. Ini yang paling gampang asing ada dengar kan? Kalau bicara globalisasi pasti bicara ekonomi bahwa sebuah negara mempengaruhi negara lain. Oke, contohnya Amerika kekuatan ekonominya bisa mempengaruhi negara kita. Cina sekarang ekonominya sedang booming. Apa yang terjadi di Cina, ekonomi mempengaruhi ekonomi yang ada di Amerika, di Eropa, termasuk di Indonesia. Nah, perubahan ekonomi yang ada di Cina akan mempengaruhi perubahan ekonomi yang ada di Amerika, di Indonesia, di Eropa, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi saling pengaruh, saling hubungan dari segi ekonomi antar bangsa ini. Dulu mungkin juga terjadi, tapi terjadi lambat, mungkin tidak seperti sekarang prosesnya. Oke. Mungkin zaman dulu ada ekonomi sebuah bangsa bangkrut misalnya, tapi mungkin pengaruhnya tidak secepat sekarang. Tapi sekarang dampaknya luar biasa. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemarin tuh terjadi di Eropa misalnya nih. Eropa sekarang Singapura juga mengalami krisis energi sekarang. Bisa saja karena disebabkan di Timur Tengahnya itu produksi minyaknya dikurangi, ya kan? Di Iran dikurangi, di Saudi dikurangi. Amerika marah, Eropa juga marah karena pasokan energinya berkurang. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa negara ini saling tergantung dari segi ekonomi. Apa yang terjadi sebuah negara itu mempengaruhi terhadap negara lainnya. Indonesia juga sama, ini kita punya pengaruhnya. Contohnya kemarin negara Eropa atau Barat marah kepada Indonesia ketika Presiden Jokowi tidak mau menjual lagi nikel. Dengar itu? Ya, keberadaan nikel itu dibutuhkan. Jokowi pengen nikel itu kita olah sendiri, bukan coba barang mentah yang kita jual, tapi yang barang jadi. Jadi apa? Jadi bahan-bahan misalnya baterai mobil listrik. Ya. Nah, gitu kan? Nah, itu berpengaruh tuh. Singapura kemarin gelap karena pasokan gas dari Indonesia-nya ada masalah. Oke? Seperti itu. Itu contohnya globalisasi dari segi ekonomi. Nah, yang sering tergampang adalah namanya manufacturing jobs, pekerjaan di pengolahan pabrik misalnya. Bahwa Indonesia kan punya produk garment, gitu kan, misalnya sepatu dan sebagainya. Nah sekarang terjadi perubahan, misalnya terhentinya produk garment di Indonesia, itu akan mempengaruhi produksi impor garment ke seluruh dunia. Nah, itu saya kira sangat-sangat nyata bahwa, ketika Indonesia kehilangan investasi dalam garment, misalnya karena itu berpengaruh terhadap Indonesia. Banyak investor yang lari ke negara yang lebih murah, contohnya ke Vietnam, ya. Nah, yang kedua, dimensi globalisasi dari segi budaya.
Ini yang disebut dengan cultural globalization. Nah, penyebaran cepat ide dan nilai ke seluruh dunia akibat ICT itu Information and Communication Technology. Ya. Nah, ini saya kira ini jelas nih ya. Seperti saya contohkan tadi, apa yang sekarang terjadi di Amerika akan tercepat sampai beritanya ke Indonesia melalui internet. Apa yang musik contohnya nih, yang sekarang tanggal 1 di Amerika, yang populer dengan cepat bisa Anda dengar hari ini di Indonesia. Orang-orang anak muda sekarang, nah saya kira Anda, band apa yang paling sedang populer dari Korea, ya kan? Anda sudah tahu pasti kan, akan cepat Anda sampai dengar ke sini melalui berita-berita internet, ya kan? Nah, ada di posisi berapa tuh? Apa tuh band Korea itu namanya? Blackpink, apalagi? BTS. Ada di tangga berapa di Amerika, di Inggris dan sebagainya, Anda akan tahu kan? Nah, ini adalah bahwa globalisasi dari segi budaya. Ini contoh yang paling mudah saja ya. Bukan cuma dalam musik, juga dalam fashion. Ya kan? Anda akan tahu apa yang sedang fashion sekarang di dunia sampai ke Indonesia. Ya kan? Atau sebaliknya yang sedang ada nggak sebaliknya? Fashion Indonesia mempengaruhi dunia ada nggak? Pernah nggak? Belum ya? Oke. Atau sebuah produk apa yang sekarang digemari di dunia akan sampai kepada kita dengan mudah juga. Nah, yang sekarang apa tuh namanya minuman boba itu ya? Iya kan? Saya belum pernah nyoba itu. Bagaimana rasanya itu? Anda pernah nyoba nggak? Saya nggak tahu. Saya tanya sama anak saya, enak nggak? Nggak enak Pak, katanya. Nggak enak katanya. Itu kan bukan dari kita, dari Taiwan apa mana itu saya kan. Tapi Anda semua sampai ke sini. Itu consumer. Bagaimana salah satu contoh consumer product itu mengglobal ke seluruh dunia. Ya. Begitu juga ide-ide politik, ide-ide budaya dan sebagainya dengan mudah masuk ke Indonesia. Oke, seperti itu. Yang ketiga, dimensi budaya dan globalisasi adalah immigration. Immigration itu perpindahan manusia. Nah ini, karena sekarang dimudahkan dengan transportasi dan sebagainya, maka perpindahan manusia itu dengan mudah terjadi di zaman globalisasi ini. Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang dari benua Amerika bisa masuk ke Indonesia dalam waktu beberapa jam. Ya. Anda yang dari sini mau ke Eropa bisa dalam beberapa jam sudah sampai ke Eropa ya, dengan cepat. Ya. Kemajuan transportasi, pesawatnya sekarang lebih enak, lebih nyaman dan lebih terjangkau. Ya. Jangan jauh-jauh Indonesia deh. Nih, ya, Anda mungkin Indonesia ini luar biasa. Indonesia itu kita sering dengar 17.000 pulau. Anda pernah ke pulau mana saja 17.000 itu? Ya. Anda harus menjajah Indonesia tuh, ya. Luas tuh Indonesia itu. Nah, Anda akan dapati di Indonesia saja sekarang mungkin 5 tahun terakhir itu orang dari sini ke Papua itu sangat mahal biayanya dan lama, bukan cuma mahal tapi juga lama. Tapi sekarang dengan waktu 5 jam nanya sudah bisa ke Papua melalui pesawat. Ya. Ke Kalimantan juga sama. Dulu ke Kalimantan hanya bisa naik kapal laut. Saya ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya kan? Baru naik dari Tanjung Priok, kemudian ke Pelabuhan Semarang, baru ke Banjarmasin atau ke Pelabuhan Sampit di Kalimantan Tengah. Itu waktunya bisa 2 hari, kan? Sekarang dengan 1-2 jam sudah sampai ke sana, dengan karena harga tiket terjangkau sekarang. Nah, jadi di Indonesia sendiri dalam negeri mengalami migrasi yang luar biasa. Begitu juga di dunia global seperti. Nah, ini salah satu globalisasi itu penting adalah migrasi manusia yang semakin meningkat, perpindahan manusia, kan? Nah, perpindahan ini ada yang bersifat voluntary. Voluntary itu artinya sukarela, keinginan sendiri. Sekelompok orang atau Anda pergi ke negara lain dengan keinginan Anda sendiri, baik untuk kepentingan tinggal, bisnis dan sebagainya, termasuk studi. Tapi yang kedua nih, ada orang bermigrasi, melakukan berpindah saat negara lainnya karena emang involuntary, keterpaksaan, kepaksa. Contohnya apa? Pengungsi karena konflik. Ya kan? Orang Afghanistan ayeuna nu karunya pisan sok. Banyak orang Afghanistan yang sekarang lari ke negara-negara Eropa dan negara-negara tetangga ke Iran, Pakistan dan sebagainya karena mereka merasa tidak aman ketika sekarang Taliban kembali berkuasa. Itu tadi migrasi orang Taliban, orang Afghanistan. Sebelumnya juga terjadi sangat tinggi. Di Indonesia sekarang masih banyak Afghanistan yang belum
terkirimkan ke negara yang mereka mau, ya. Nah, apalagi sekarang nih. Nah, mereka berpindah ke negara lain karena keterpaksaan, karena konflik, karena ketakutan, karena alasan politik, dan terakhir kata Anda bencana, gitu kan? Oke. Nah, tapi ada dampak positifnya dari perubahan migrasi ini, yaitu masyarakat semakin multicultural, semakin beragam. Kalau dulu di sebuah negara itu, misalnya di Eropa nih ya, hanya orang bule saja di sana, misalnya orang Inggris saja yang tinggal di sana. Tapi sekarang dengan migrasi ini, Inggris semakin banyak warga dari non-Eropa, dari Afrika, dari Asia, pasti. Bukan cuma satu agama, Kristen, tapi juga agama lain juga datang. Ada Islam, ada Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi secara sisi positif, sebuah negara menjadi semakin multicultural. Tidak lagi homogen, tapi menjadi heterogen. Ya, itu. Nah, Indonesia juga sekarang begitu. Coba, banyak orang-orang asing ke Indonesia kan? Yang sering Anda ributkan tuh, orang Cina kan? Nah, itu karena dampak dari migrasi yang mudah. Di samping juga kita memasuki zona yang disebut dengan masyarakat ekonomi Asia yang harus kita terbuka terhadap orang lain. Ya, seperti itu. Itu ada negatif dan positifnya dari ini semua ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah mengerti apa itu globalisasi dan dimensi-dimensinya, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa dampak yang diakibatkan oleh globalisasi ini? Kira-kira perubahan sosial apa yang diakibatkan oleh globalisasi? Nah, ini mata kuliah kita. Jadi perubahan apa yang diakibatkan oleh globalisasi ini? Ya kan? Nah, pertama, dampaknya pada dunia kerja. Globalisasi itu, Anda tidak bisa lihat yang di sana. Kenapa di sana nggak ada ya? Saya pikir Anda tadi lihat itu. Tadi yang di rumah masih bisa lihat ya? Oke. Bisa, Bapak. Tidak ada sinyal. Memang kata tadi juga emang ada ininya, kabel ininya nih. Tapi saya biar aja supaya tidak ada gangguan ya. Nanti bisa semakin parah. Oke. Nah, salah satu dampak pertama dari globalisasi adalah pada dunia kerja. Nah, apa? Terjadi kompetisi di dunia kerja. Nah, karena sudah dibuka batas-batas negara itu, orang lain bisa masuk ke sebuah negara, masuk negara kita, maka Anda menghadapi kompetisi dunia kerja, bukan cuma dengan kawan-kawan Anda satu bangsa, tapi juga kompetisi dengan orang-orang dari luar negeri. Nah, itu. Nah, sekarang yang ributkan itu ya. Anda sekarang orang-orang yang dalam bidang kerja tertentu, Anda bersaing dengan para pekerja dari Cina, dari Eropa dan sebagainya yang datang di Indonesia. Nah, ini Anda semakin akan menghadapi dunia kerja yang bersaing. Mungkin pekerjaannya sekarang susah, terus ditambah lagi persaingan yang ketat. Karena dibukanya batas-batas negara itu. Batas-batas yang didorong oleh terbukanya sarana transportasi dan teknologinya. Nah, di sini dalam konteks ini pemerintah harus menyiapkan pendidikan untuk generasi muda dengan skill supaya bisa berkompetisi dalam dunia global. Nah, di sini tantangannya, karena dunia kerja sekarang kompetitif, maka kewajiban pemerintah adalah mempersiapkan generasi muda seperti Anda supaya memiliki skill-skill yang dipentingkan bagi upaya persaingan global itu. Nah, Anda mungkin ada yang disebut dengan 21st century skill, nanti ya saya sebutkan di slide saya. Nah, Anda harus memiliki skill yang harus dimiliki pada abad 21 supaya Anda bisa berkompetisi di dunia pasar kerja. Ya, apa saja nanti di slide berikutnya. Oke. Dampak yang kedua, nah ini. Kalau dulu pendidikan itu aktor utamanya adalah pemerintah, ya. Nah, aktor utamanya swasta, yayasan, walaupun pembuat kebijakannya adalah pemerintah. Katakanlah secara umum adalah pemerintah. Pemerintah adalah aktor utama dan satu-satunya pembuat kebijakan pendidikan. Tetapi dengan globalisasi ini,
sekarang ada pemain lain yang juga menentukan pendidikan itu. Siapa? Global Corporation, perusahaan-perusahaan global. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan global itu bisa mempunyai pengaruh besar bagaimana bentuk pendidikan itu, khususnya pendidikan tinggi ya. Nah, contohnya apa? Google. Google itu kan perusahaan besar, Apple besar. Nah, sekarang Google bisa menentukan pendidikan bagaimana yang diinginkan, yang bisa memenuhi pasar pekerja yang diinginkan oleh Google. Oke? Nah, sekarang Google bisa mengatakan yang kami perlukan adalah pekerja model seperti ini. Dia bisa bilang sama pemerintah untuk menyesuaikan kurikulumnya seperti itu. Nah, yang menarik nih, salah satu kriteria yang diberikan oleh Google itu Anda bisa bekerja di Google, perusahaan besar dunia itu, tanpa melihat gelar Anda. Yang penting punya skill yang diminta, yang dibutuhkan oleh Google. Walaupun sekolah Anda rendah, tidak lulus universitas misalnya. Tapi Anda punya skill. Jadi nanti akan mengalami degradasi itu yang namanya gelar itu. Kalau yang dicari adalah pekerjaan. Ya. Nah, dengan demikian, perusahaan-perusahaan global itu terlibat dalam mempengaruhi kurikulum pendidikan. Karena yang diinginkan oleh Google misalnya skill X, maka dia akan bilang sama pemerintah, "Hei pemerintah, sebaiknya Anda buat kurikulum yang X ini. Ini yang kami butuhkan." Oke? Jadi intervensi kurikulum itu dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan. Itu namanya upaya memenuhi job market, pasar kerja global. Seperti itu. Yang ketiga, dampak dari globalisasi terhadap pendidikan adalah, nah tadi sama seperti masyarakat, dengan tumbuhnya adanya globalisasi itu, pendidikan pun mengalami multikulturalisme. Pendidikan semakin multikultural. Artinya orang yang memasukkan misalnya mahasiswanya berdatang dari berbagai latar belakang budaya. Dari segi agama bukan cuma Islam, tapi juga agama-agama lainnya. Dari segi bangsa bukan cuma satu bangsa Indonesia, tapi juga ada bangsa lain. Di Indonesia misalnya sekarang, yang kuliah di kampus kita bukan cuma orang Indonesia, ada orang Malaysia yang deket-deket aja, ada orang Thailand. Ada nggak angkatan ada orang Thailand? Nggak ada ya? Ada, betul. Tapi karena mungkin krisis sekarang, mulai krisis itu mereka walaupun sudah masuk mereka nggak ke sini. Kemudian dari Afrika juga ada, betul ya. Mungkin nanti ada yang kulitnya agak beda dengan kita dari Afrika ya ada. Itu Indonesia. Bayangkan di negara-negara maju, Australia, Eropa dan sebagainya, Anda akan dapati mahasiswa dari berbagai bangsa. Nah, dengan globalisasi itu menyebabkan siswa, mahasiswa, pengguna atau konsumer pendidikan itu menjadi multikultural. Nah, ini bagus. Anda akan lebih mengenal, oh ternyata ada bangsa lain dari bangsa kita. Anda akan lebih paham akan budaya. Apalagi kalau kita melihat ayat Al-Quran ini pentingnya, kita semua dijaring oleh Allah itu berbangsa dan bersuku-suku yang berbeda. Supaya li ta'arufu. Bagus dong, Anda mengenal bangsa lain kan? Tidak kurung batokeun ya bahasa Sundanya. Ya. Nah, semakin beragam peserta didik, bukan cuma peserta didik, tapi juga pengajarnya, ya kan? Nah, mungkin di kampus kita masih kebanyakan orang Indonesia atau orang Sunda. Tapi nanti ketika dibuka pendidikan itu yang mengajar bisa dari mana-mana. Ini terjadi di negara-negara maju. Anda sebagai orang Indonesia bisa mengajar di Australia, di Belanda dan sebagainya. Saya ada banyak, dan ketika saya kuliah di Belanda dan Australia, banyak orang-orang Indonesia yang menjadi dosen di sana. Ya, mereka hebat-hebat tuh ya. Seperti itu. Juga dari Afrika, dari Timur Tengah dan sebagainya, selain juga penduduk aslinya orang-orang Australia atau Belanda. Nah, itu bagus, Anda akan mendapati pemahaman yang beragam dan pengenalan budaya dari dosen Anda yang beragam itu. Nah, agama juga akan beragam juga tuh. Nah, kan? Kemudian beragama, oke, Anda akan mengenal budaya yang berbeda, Anda akan mengenal pemahaman yang berbeda, Anda mengenal orang dengan latar belakang agama. Dan ini menurut saya sangat positif untuk pengembangan diri Anda, membuka wawasan Anda menjadi orang yang terbuka, yang inklusif, bukan eksklusif ya.
Keempat, dampak globalisasi terhadap pendidikan adalah tantangan bagi kurikulum nasional. Kalau tadi tantangan dari global corporation, tantangan dari pekerja asing, tantangan dari negara-negara lain, ekonomi global dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kurikulum nasional? Ya. Nah, maka kurikulum nasional di sini dituntut untuk menyesuaikan dengan tuntutan global ini. Tidak bisa kita menutup diri, kami hanya maunya global kurikulum seperti ini. Tidak dengan mengabaikan fakta-fakta global tadi. Oke. Maka kurikulum nasional itu dituntut menghadapi tantangan dari tantangan global ini. Jadi pemerintah sebagai pembuat kurikulum nasional mesti berpikir apa kira-kira yang mesti diajarkan kepada siswa dan mahasiswa yang sesuai dengan tantangan globalisasi ini. Kalau tidak akan ketinggalan. Ya. Nah, tapi ada problem di sini. Ada maksudnya bukan problem ya, semacam ketegangan. Mana kepentingan global tadi, mana kepentingan nasional. Nah, di sini dituntut pemerintah bisa menyeimbangkan tuntutan global tadi, tuntutan pasar tadi dengan kepentingan nasional. Jangan sampai kurikulum itu berorientasi kepada bisnis saja, berorientasi kepada global market, tapi lupa kepada kepentingan nasionalnya, misalnya budaya nasionalnya, jangan sampai lupa. Karena ingin membuka pasar buat orang lain, mereka lupa bagaimana pendidikan karakter dan budaya nasionalnya. Nah, jangan sampai itu lupa. Maka diperlukan ada semacam pemerintah mampu menyeimbangkan antara kepentingan global dan kepentingan nasional itu. Ya, apalagi di masyarakat negara kita adalah secara konstitusi nilai-nilai keagamaan sangat penting, ya. Nah, maka dalam kurikulum juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan itu. Ya. Nah, pada saat yang sama juga ini merupakan tantangan bagi para pembuat penyedia atau pemegang otoritas pendidikan. Nah, kalau para pembuat otoritas pendidikan itu masih berpegang dengan cara lama, itu pasti ditinggalkan. Yang dapat mahasiswa. Oke. Nah, karena itu para pembuat pendidikan, pemegang pendidikan, baik itu rektor, menteri dan sebagainya, juga harus memperhatikan misalnya perkembangan teknologi, perkembangan ITC, Information and Technological Communication, dan contohnya yang berbasis internet. Nah, sekarang kalau penyedia pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan ini, nah seperti sekarang kita ini, itu kita akan ketinggalan seperti ini. Ya, mungkin negara-negara lain sudah lebih jauh dari kita, ya. Tapi kita nih keadaan COVID ini memaksa, ada positifnya juga, kampus terpaksa menyediakan alat-alat ini. Ya, kalau tidak terjadi mereka mungkin tidak akan membuat seperti ini. Nah, itu sebagai bukti bahwa tantangan global itu memaksa para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi misalnya. Ya, misalnya. Sekarang tantangan berikutnya adalah orang sekarang bisa memperoleh ilmu bukan dari guru secara langsung, bukan dari sekolah formal, tapi juga dari sumber-sumber internet. Nah, ini merupakan tantangan bagi para guru dan dosen tradisional. Ya, dari agama juga sama sekarang. Anda sekarang mencari ilmu agama bukan ke masjid dan pesantren kan, Anda ke YouTube kan, larinya kan. Nah, ini juga tantangan. Nah, apakah ini akan mengancam profesi guru tradisional atau dosen tradisional dengan kemunculan teknologi di tengah globalisasi ini? Ya, jawabannya ya dan tidak. Profesi guru dan dosen tidak akan hilang bila guru dan dosen bisa menyesuaikan dengan perkembangannya. Kalau tidak, ya dia bisa tertinggal. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang keenam, dampak dari globalisasi pendidikan adalah ada yang disebut tadi, apa yang disebut dengan internasionalisasi pendidikan. Internasionalisasi pendidikan. Maksudnya, bagaimana sekarang para pihak-pihak penyedia pendidikan itu melakukan marketing of knowledge tadi, pemasaran ilmu mereka ke seluruh dunia, maka disebut internasionalisasi. Mereka ingin kampus mereka bukan cuma ada di negaranya, tapi juga ke negara-negara lain. Maka dibuka cabang kampus di negara lain. Mereka merekrut mahasiswa-mahasiswa asing semakin banyak.
Contohnya kampus yang saya sekolah, misalnya, nama kampusnya adalah Murdoch University waktu saya S2, ya, S3. Itu punya cabang di Dubai, punya cabang di Singapura, punya cabang di Malaysia, gitu kan? Itu dalam upaya internasionalisasi kampus mereka supaya lebih banyak mahasiswa yang masuk dan mereka tentu saja mendapat keuntungan lebih banyak. Nah, tapi saya kampus Indonesia belum sebaliknya, belum bisa. Nah, pemerintah kita sudah mengizinkan kampus-kampus asing mulai dibuka di Indonesia. Ketika itu keputusannya sebelum COVID itu ya ada membolehkan. Tapi maka itu tantangan sendiri bagi kita nih. Ada positifnya memaksa kita untuk bersaing menjadi lebih bagus ya. Kalau kita tidak bersaing kan kita tidak tahu kita itu buruk ya. Karena kita punya saingan kita kita itu butut gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau ada orang lain yang lebih bagus, kita merasa kita harus sebagus seperti itu supaya tetap maju ya. Nah, dengan internasionalisasi pendidikan ini, para kampus-kampus di seluruh dunia, khususnya negara-negara maju dan beberapa Asia yang sudah maju, berusaha merekrut negara international student. Singapura yang paling dekat, banyak orang Indonesia yang sekolah di sana, termasuk anak presiden kita sekolahnya di sana, ya, gitu kan. Pak dekan kita alumni Singapura, ya, atau S3-nya. Kemudian, tentu membuka cabang-cabang kampus-kampus di luar negeri. Pada saat yang sama juga terjadi pertukaran dosen dan mahasiswa. Nah, karena terjadi internasionalisasi pendidikan, maka dosen dari sebuah kampus bisa mengajar di kampus lain di luar negeri. Anda juga sebagai siswa, sebagai mahasiswa bisa kuliah di kampus lain di luar negeri. Ya. Begitu di kampus maju. Misalnya yang terjadi, nah apa yang sekarang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita ini mengenai dengan kampus Merdeka sebenarnya refleksi dari pengalaman Pak Nadiem itu ketika dia kuliah di luar negeri, walaupun dia sampai master aja di Amerika ya. Tapi menunjukkan bahwa Anda sebagai mahasiswa boleh untuk memperkaya pemahaman Anda boleh satu semester minimal kuliah di kampus lain. Maka misalnya ketika orang-orang Australia, anak-anak S1-nya, satu semester mereka bisa milih kemana kuliahnya, ke luar negeri. Indonesia salah satu tujuannya. Mereka satu semester di Indonesia misalnya belajar bahasa Indonesia atau belajar tentang musik Indonesia, belajar tentang degung, angklung dan sebagainya. Itu menjadi mata kuliah SKS mereka yang dihargai. Ini yang sering ditiru oleh menteri sekarang, yang walaupun kita masih dalam negeri, kampus Anda nanti boleh tuh Anda mengambil kuliah di kampus lain yang punya kerjasama dengan kampus kita, ya kan? Tapi memang infrastrukturnya belum disiapkan oleh kita, masih gagap ya. Tapi secara dasar idenya bagus ya. Bagi saya dan bagi peneliti itu bukan hal yang baru ya. Nah kemudian kurikulum juga mengalami internasionalisasi. Tidak boleh kurikulum itu berfokus kepada ke nasional, tapi juga bagaimana menuntut sesuai dengan tuntutan global tadi itu global market. Ya, maka misalnya dalam bahasanya, karena ditujukan untuk mahasiswa asing, maka pengantarnya harus pengantar bahasa yang bisa dipahami oleh orang kebanyakan, Inggris misalnya. Karena kurikulum harus menyediakan dosen-dosen yang bisa berbahasa Inggris. Nah di Indonesia sudah ada kampus Islam namanya Universitas Islam Internasional Indonesia, baru dibuka sekarang. Tapi untuk level S2, S3 untuk mahasiswa asing, adanya di Depok ya, gitu. Punya pemerintah kita. Universitas Islam Internasional Indonesia level S2, S3 untuk mahasiswa asing. Di sana pengajarannya bahasa Inggris ya semua. Oke. Dan karena internasionalisasi terjadi, maka terjadi partnership, kemitraan dari berbagai kampus. Penting tuh, di saat sekarang ini sebuah kampus tidak boleh hanya merasa besar di dalam dirinya sendiri, mesti melakukan mitra dan kolaborasi dengan kampus-kampus lainnya. Ya. Mahasiswa juga sama, Anda jangan merasa besar di kampus FISIP UIN aja, Anda harus merasa mengembangkan diri Anda ke kampus-kampus lain, bukan cuma se-Bandung, di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Nah, bagus nih di fakultas kita sudah ada tradisi itu. Ini informasi buat Anda, tarik ada kemitraan dengan kampus di Malaysia, yang ada juga kemarin yang pergi ke Turki, itu bagus deh ya. Nah, itu mungkin fakultas akan semakin dan jurusan akan semakin banyak membuka kemitraan seperti itu untuk membuat Anda menjadi mahasiswa abad 21.
Oke. Mengapa terjadi itu internasionalisasi pendidikan sebagai dampak globalisasi? Itu disebabkan karena memang idealisme. Maksudnya idealisme itu adalah untuk menciptakan pendidikan itu demokrat, milik semua orang. Bahwa pendidikan itu harus diperlakukan untuk semua orang di mana saja, ya kan? Tidak boleh dibatasi oleh batas-batas negara, oleh batas-batas daerah dan sebagainya. Jadi menjadikan pendidikan lebih demokratis, milik semua orang. Alasan yang kedua, instrumentalism. Nah, ada alasan praktis. Orang melakukan internasionalisasi pendidikan untuk tujuan praktis dan kepentingan ekonomi, ya kan? Karena untuk ingin menarik mahasiswa lebih banyak, tentu pemasukan lebih banyak dong. Anda tahu nggak? Mahasiswa asing itu merupakan bisnis yang sangat besar. Ya, banyak kampus-kampus sekarang di Eropa, di Amerika kolaps karena mahasiswa asingnya berkurang karena COVID. Australia misalnya. Pemasukan berkurang kepada kampus karena mahasiswa asing tidak banyak yang mendaftar atau pulang ke rumahnya. Nah, itu kerugian besar. Ya. Sekarang banyak kampus untuk melakukan internasionalisasi dengan mahasiswa asing untuk tujuan ekonomi itu. Dan itu devisa besar bagi negara. Sayang Indonesia belum bisa tuh seperti itu. Oke. Kemudian alasan lainnya mengapa ada internasionalisasi pendidikan karena educationalism, artinya bagaimana merupakan upaya untuk memperluas cara berpikir, pengalaman siswa dan dosen sehingga mereka punya pengalaman lebih luas. Tujuannya untuk pendidikan. Ya. Ada 3 alasan tuh. Ada alasan ideal untuk menciptakan pendidikan yang bagi semua orang. Ada juga tujuannya edukatif supaya mahasiswa dan dosen punya pemahaman dan wawasan lebih luas. Yang terakhir ada alasan yang bersifat ekonomi dan alasan-alasan praktis. Oke, itulah beberapa alasan mengapa terjadi globalisasi dalam pendidikan ya sekarang ini. Oke. Nah ini kalau demikian globalisasi melanda dunia, maksudnya pendidikan, kira-kira apa yang harus Anda persiapkan sebagai mahasiswa? Ya kan? Sekarang nih Anda tidak bisa seperti sekarang ini. Anda harus mempersiapkan diri Anda menjadi mahasiswa abad 21. Oke, apa yang harus Anda punya? Anda harus memiliki apa yang disebut dengan the 21st century skills. Skill abad 21 yang mesti Anda miliki. Oke. Apa saja skillnya itu banyak tuh ya. Anda harus memiliki literasi, Anda harus paham numerasi, Anda harus paham tentang keuangan, Anda harus paham ilmu, Anda harus memiliki ICT literasi, maksudnya memiliki pemahaman tentang perkembangan teknologi, komunikasi, dan sebagainya. Tetapi juga Anda harus punya pemahaman namanya cultural and civic literacy, punya pemahaman tentang budaya-budaya sendiri dan juga budaya-budaya orang lain. Kemudian Anda harus memiliki kompetensi, seperti apa? Critical thinking, cara berpikir kritis. Ini penting nih. Sebagai mahasiswa, kompetensi yang harus memiliki adalah kemampuan berpikir kritis. Karena sebagai mahasiswa harus punya pikiran cerdas dan kritis. Ketika misalnya seorang dosen bicara, Anda harus mampu mengkritisnya. Ah, benar tuh omongan Anda, gitu kan. Itu juga kawan Anda. Apakah informasi yang Anda terima itu benar apa tidak, berdasarkan fakta atau hanya hoax saja? Nah, ini disebut dengan critical thinking. Problem solving, Anda harus memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, kompetensi yang harus Anda miliki adalah creativity, Anda kreatif. Yang keempat, exchanging information, Anda mampu melakukan pertukaran informasi. Yang kelima, kompetensi yang harus dimiliki di abad ini adalah kolaborasi. Anda harus berkolaborasi itu. Tidak bisa sekarang Anda sukses sendiri. Ketika sukses, lebih sukses kepada diri Anda dan lembaga Anda harus melakukan kolaborasi dengan orang lain. Baik dengan kawan Anda sekampus ataupun juga dengan kampus-kampus di luar diri Anda. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah, kolaborasi ini penting, skill, kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa abad 21. Oke? Selanjutnya adalah Anda harus punya karakter yang harus dimiliki mahasiswa 21.
Yaitu karakter pertama adalah curiosity, rasa ingin tahu yang besar. Anda sebagai mahasiswa pada saat itu harus punya rasa ingin tahu yang besar tuh. Jangan merasa puas dengan baca satu bacaan. Jangan merasa puas dengan cukup satu ustadz saja, satu dosen saja. Anda baca banyak ustadz, banyak dosen, banyak buku. Curiosity namanya, rasa ingin tahu yang tinggi. Inisiatif yang kedua. Karakter yang harus dimiliki adalah Anda harus berinisiatif yang tinggi. Yang ketiga, karakter yang harus dimiliki adalah persistent. Persistent adalah tabah, sabar, ulet, lelehan dan bahasa Sundanya itu. Tidak cengeng. Nah, itu. Keempat, karakter yang dimiliki abad 21 adalah adaptability. Nah, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan. Kalau Anda ingin berhasil di abad ini, Anda harus punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kalau Anda tinggal di kota, Anda harus mampu beradaptasi dengan kehidupan kota. Yang tentunya yang buruk Anda tinggalkan, yang baiknya Anda beradaptasi. Ya, seperti itu. Apalagi ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda punya kemampuan beradaptasi dengan budaya baru, cara berpikir baru, dan sebagainya. Nah, kemampuan beradaptasi inilah merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki bagi mahasiswa abad 21. Selanjutnya, leadership. Nah, kepemimpinan. Anda harus punya jiwa kepemimpinan untuk bisa sukses di abad 21 ini. Yang terakhir, karakter yang harus Anda miliki sebagai mahasiswa 21 adalah social and cultural awareness. Memiliki kesadaran tentang budaya dan sosial. Nah, Anda sebagai mahasiswa tentu berasal dari sebuah masyarakat tertentu. Anda harus sadar dengan budaya Anda sendiri, itu penting Anda jaga, tapi juga Anda harus terbuka terhadap budaya orang lain. Tidak boleh menyalahkan budaya orang lain karena Anda merasa budaya Anda yang paling bagus. Dalam agama misalnya, Anda boleh yakin dengan keyakinan agama Anda sendiri, pegang itu dalam diri Anda, tapi itu tidak boleh membuat Anda menuduh orang lain itu sembarangan dengan mengatakan mereka sesat, kafir, dan sebagainya. Karena orang lain juga punya keinginan yang sama terhadap agamanya, ya kan? Coba bayangkan kalau Anda berkata kepada orang lain Anda kafir, sesat, dan sebagainya, pasti mereka akan tersinggung. Sama seperti Anda akan dikatakan seperti itu. Maka dalam hal keadaan agama, Anda teguh kepada diri Anda sendiri, pada dalam diri sendiri, tapi ketika keluar, Anda tunjukkan mereka juga punya hak yang sama untuk mengatakan iman mereka adalah yang paling bagus. Nah, ini contoh dalam hal kesadaran dari segi budaya dan agama. Dalam hal lainnya juga sama. Maka Anda mesti mengenal tuh budaya-budaya lainnya. Di Indonesia ada budaya Sunda, Jawa, Batak, Dayak, dan sebagainya. Anda juga mengenal budaya-budaya lain di seluruh dunia, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadikan Anda mahasiswa abad 21 yang memiliki skill-skill yang mampu untuk berhidup di abad 21 ini menuju universitas abad 21. Oke. Jam berapa sekarang? 4:03. Oke. Saya kira saya cukup panjang ya bicara. Nah, itulah uraian saya, menambah uraian kawan-kawan Anda mengenai topik hari ini. Nah, globalisasi sebagai sebuah kekuatan besar di zaman modern sebagai agen perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Salah satu dampak besarnya adalah terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Ya, oke. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Silakan.